Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 17 Syawal 1445 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 26 April tahun 2024. Perlu diketahui yang bertindak sebagai khotib sekaligus imam adalah Dr. Andes Haji Syaifuddin Soleh Tovan Hamidullah Ta'ala, dan untuk muadzin saudara Bapak Suryadi. Bagi para adik-adik yang masih berada di luar, kami mohon untuk segera masuk, dan bagi jamaah yang barusan datang diharapkan untuk mengisi soft yang depan terlebih dahulu. Selanjutnya bagi adik-adik nanti apabila khotib sudah naik mimbar untuk menyampaikan khutbah diharapkan tenang dan diam. Sekian, karena waktu sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi harrama as-siyama al-a'badi diyafatan ibadi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi ja'ala al-jannata lil-muttaqin. وأشهد أن سيدنا محمدا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم
وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam yang terus menghadirkan nikmat-Nya kepada kita sekalian. Nikmat tersebut tidak bisa dihitung satu persatu. Di antaranya adalah nikmat iman dan takwa, sehingga kita masih bisa menikmati manisnya Islam yang akan membawa kita selamat dunia dan akhirat. Tiada kata lain yang patut diucapkan kecuali kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan dengan terus bersyukur insyaallah karunia nikmat yang diberikan akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sabdakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepada kalian. Tetapi jika kamu sekalian mengingkari nikmatku, sungguh azabku benar-benar sangat keras. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Syukur yang kita ungkapkan ini juga harus senantiasa direalisasikan di dalam wujud nyata melalui penguatan ketakwaan kepada Allah, yakni dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dengan syukur dan takwa ini, maka kita akan senantiasa menjadi pribadi yang selalu diberi perlindungan dan petunjuk di dalam mengarungi samudera kehidupan di dunia, dan bisa terus menjalankan misi utama kehidupan kita di dunia dengan baik. Misi utama kita di dalam dunia ini adalah sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam putaran waktu dan keseharian umat Islam, bulan Ramadan
menjadi momentum intensifnya kegiatan ibadah yang dilakukan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Frekuensi ibadah seperti puasa, salat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan ibadah-ibadah lainnya menjadi warna dominan di bulan mulia tersebut. Semangat ini sesungguhnya seiring dengan kemuliaan Ramadan yang di dalamnya banyak memiliki keutamaan dan keberkahan. Ramadan menjadi bulan penggemblengan jasmani dan rohani umat Islam untuk menjadikannya pribadi yang senantiasa dekat dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hadirin sekalian, pertanyaannya adalah bagaimana pasca Ramadan? Apakah kita mampu mempertahankan kuantitas dan kualitas ibadah kita? Apakah pasca Ramadan kita kembali seperti sedia kala dengan semangat ibadah seadanya? Apakah takwa sebagai buah dari perintah puasa Ramadan sudah kita rasakan di dalam diri kita? Tentu pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh diri kita sendiri sebagai bahan muhasabah atau koreksi atau introspeksi diri, agar semangat atau spirit ibadah kita tidak mengendur pasca Ramadan. Hadirin jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita melihat kembali lintasan perjalanan ibadah kita selama Ramadan untuk menjadi spirit dan motivasi agar pasca Ramadan ibadah kita bisa ditingkatkan atau minimal sama dengan Ramadan. Melihat masa lalu itu penting sebagai modal untuk menghadapi masa depan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Syaitanir Rajim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok artinya hari akhir. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Al-Hasyr ayat ke-18. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semangat untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah sebenarnya sudah tergambar dari makna kata Syawal sebagai awal bulan setelah Ramadan, yang merupakan bulan setelah Ramadan sekaligus waktu perayaan hari Idul Fitri yang baru. Dari segi bahasa, kata Syawal berasal dari kata syarah yang memiliki arti irtafa'an, yakni meningkatkan. Maksud ini seharusnya menjadi inspirasi kita untuk tetap mempertahankan grafik kualitas dan kuantitas ibadah pasca Ramadan. Di dalam mempertahankannya perlu semacam ikhtiar upaya yang serius, diantaranya dengan melakukan 3M, yaitu muhasabah, mujahadah, dan muraqabah. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, muhasabah adalah melakukan introspeksi diri terhadap proses perjalanan ibadah di bulan Ramadan. Muhasabah ini bisa dilakukan dengan
mengajukan pertanyaan kepada diri kita sendiri tentang apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Apakah kita sudah memiliki niat yang benar di dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan? Kemudian apa yang menjadikan kita semangat beribadah di bulan Ramadan? Pernahkah kita melanggar kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan? Dan tentunya pertanyaan-pertanyaan dan yang bersifat introspektif lainnya untuk mengevaluasi ibadah kita selama Ramadan. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan memotivasi kita untuk semangat dan memperbaiki diri sehingga akan berdampak kepada kualitas dan kuantitas ibadah pasca Ramadan insyaallah. Terkait pentingnya muhasabah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut, wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah." Orang yang cerdas atau bisa dibilang sukses adalah orang yang menghisap atau mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, yang berikutnya adalah mujahadah, yakni bersungguh-sungguh di dalam berjuang untuk mempertahankan tren positif ibadah bulan Ramadan. Di bulan Syawal ini kita harus tancapkan tekad untuk terus melestarikan kebiasaan-kebiasaan positif selama Ramadan. Perjuangan ini tentu akan banyak menghadapi tantangan, baik dari lingkungan sekitar maupun dari diri kita sendiri. Oleh karena itu kita harus memiliki tekad kuat dan benar agar hambatan dan tantangan yang bisa menundurkan semangat ibadah kita bisa kita kalahkan. Allah telah memberikan motivasi pada orang yang bersungguh-sungguh di dalam berjuang, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad atau bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Hadirin jemaah rahimani wa rahimakumullah. Cara selanjutnya adalah muraqabah, yakni mendekatkan diri kepada Allah. Dengan muraqabah ini akan muncul kesadaran diri bahwa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus memunculkan kewaspadaan untuk tidak melanggar perintah Allah, dan sekaligus bersemangat untuk menjalankan segala perintahnya. Sikap-sikap ini merupakan nilai-nilai yang ada dalam diri orang-orang bertakwa. Mereka adalah orang yang yakin dan percaya kepada yang gaib dan tak tampak oleh mata. Rasulullah SAW bersabda tentang pertanyaan tadi, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka." Yaitu hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau
melihatnya, sebab meski engkau tidak melihatnya, Dia Allah akan melihatmu. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nilai ketakwaan dengan selalu melakukan muraqabah ini seharusnya memang sudah tertancap di dalam diri kita, karena muara dari ibadah puasa di bulan Ramadan sendiri adalah ketakwaan. Hal ini sudah ditegaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu, agar kamu sekalian bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat kali ini. Semoga kita bisa senantiasa mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita pasca Ramadan dengan muhasabah, mujahadah dan muraqabah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mengemban misi ibadah ini. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat tabi'in. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidina wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluh shahibus syarif wal ihtiram. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أعنهم على القيام بمهامهم كما أمرتهم يا رب العالمين. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير والناصحين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله متلبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.